Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, ataupun selamat siang. Jadi, perkenalkan, saya Wulan Rahma dengan NIM 0102 1282328 yang kali ini akan membahas mengenai materi dari mata kuliah teori ekonomi makro mengenai keseimbangan atau kurva equilibrium, baik dari sisi klasik, Keynes, dan juga dari kebijakan moneter dan juga fiskal. Jadi di sini saya ada beberapa poin yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu adalah equilibrium dari sisi Keynes, lalu klasik, lalu ketiga itu dari fiskal, dan juga keempat itu dari kebijakan moneter. Oke, yang pertama itu kita akan membahas mengenai Keynesian. Sebelum itu saya akan menjelaskan lebih ulang lagi, kalau dari sisi Keynesian itu peningkatan agregat demand-nya tuh dengan campur tangan pemerintah. Jadi di sini campur tangan pemerintah itu sangat dibutuhkan gitu ya dalam sisi Keynes. Lalu menurut aliran ini, output dalam perekonomian itu lebih ditentukan oleh kekuatan demand. Nah, terus AS-nya ini atau agregat supply-nya itu berbentuk perfect elastic. Jadi di sini nih perfect elastic itu maksudnya horizontal. Yang dimana di sini tuh akibat sticky price. Nah, terus saat agregat supply atau perfect dia berbentuk perfect elastic, nah perubahan AD itu akan mengubah output bukan price. Oke, nah ini pada gambar yang pertama yang di atas ini dapat dilihat bahwasannya pada sumbu Y itu adalah R itu menunjukkan suku bunga, lalu Y-nya itu output ya atau GDP. Nah, di sini IS itu adalah pasar barang dan LM ini itu adalah pasar uang. Nah, pergeseran kurva IS 0 ini ke IS 1 itu terjadi karena adanya permintaan agregat itu seperti adanya investasi, terus juga seperti belanja pemerintah, sehingga outputnya juga ini akan bergeser dari Y0 ke Y1 sebagaimana yang telah bergeser dari kurva IS. Nah, ini itu akan meningkatkan suku bunga, yaitu dari R0 ke R1, yang artinya suku bunga naik. Lalu kurva LM ini juga akan bergeser ke kiri, sehingga ini akan output akan ke Y2, dan juga dari suku bunga juga akan mengalami kenaikan, itu dari Y1 ke Y2. Selanjutnya itu dari kurva pasar tenaga kerja. Di sini dapat kita lihat bahwasanya di sini ada pergeseran pada kurva P0 ke P2. Ini terjadi karena adanya peningkatan output. Nah, ini karena adanya peningkatan output yang di atas tadi, sehingga ini akan membuat perusahaan untuk membuat keputusan untuk memproduksi lebih banyak, sehingga akan merekrut pekerja yang lebih banyak. Dan ini akan bisa dilihat pada perpindahan dari N0 ke N1. Nah, terus dari output yang naik tadi juga, tingkat upahnya juga meningkat nih dari W0 ke W1 yang menunjukkan banyak pekerja yang bersedia untuk bekerja gitu. Nah, oke, yang kedua itu adalah dari sisi klasik. Nah, pada di sisi klasik ini itu yang pertama itu adalah tanpa campur tangan pemerintah. Jadi dengan tanpa campur tangan pemerintah itu pasti akan menciptakan output yang lebih efisien gitu. Terus dalam perekonomian itu akan selalu dalam keadaan full employment. Jadi deviasi terhadap full employment itu hanya sementara gitu. Terus output dalam perekonomian itu ditentukan oleh supply. Jadi berbeda dengan sebelumnya bahwasanya kalau Keynes itu kan ditentukan oleh demand. Nah, kalau misalnya kelas ini ditentukan oleh supply. Terus agregat supply-nya itu berbentuk vertikal, bisa dilihat sendiri pada grafik yang di samping ya. Terus ini kan berbeda nih dari yang Keynes, yang dimana Keynes tadi berbentuk horizontal. Nah, vertikal ini, supply yang vertikal ini sehingga penambahan agregat demand itu hanya mempengaruhi harga saja, bukan output gitu. Outputnya tetap. Nah, ini bisa diperjelas dengan grafik yang di samping, itu ada P yang menunjukkan harga, terus juga ada Y yang menunjukkan output. Nah, di mana ketika ada penambahan agregat demand atau pergeseran nih dari D0 ke D1, itu akan meningkatkan harga, yang dimana dari P0 ke P2. Nah, tapi dalam outputnya itu akan tetap itu pada Y0.
Oke, kita akan lihat bagaimana sih transmisinya gitu ya. Nah, jadi di sini pada gambar pertama yang di atas itu dapat dilihat bahwasanya R ini adalah tingkat suku bunga atau interest rate. Terus juga Y ini sama seperti sebelumnya, ini adalah GDP atau output, atau bisa disebut juga dengan pendapatan nasional gitulah. Nah, terus ini kan pada pergeseran ini dapat dilihat bahwasanya IS 0 itu bergeser ke IS 1 yang artinya ke kanan, yang dimana ini mengalami kenaikan itu karena permintaan agregat sama seperti yang Keynes tadi ya, misalnya dari peningkatan investasi ataupun juga dari pengeluaran pemerintah. Terus sehingga ini kan dari pergeseran IS 0 ke Y1 ini akan meningkatkan juga output dari Y0 ke Y1, sehingga di mana tingkat suku bunga juga naik gitu ya, dari R0 ke R1 seperti Keynes tadi. Lalu ada akses demand di sini, sehingga sehingga mengakibatkan pergeseran dan ada akses demand di sini, dan adanya pergeseran pada LM, yang dimana ini LM ini itu bergeser nih ke atas, dari LM0 ke LM1, yang dimana tingkat suku bunganya ini itu akan naik lebih jauh daripada peningkatan dari S tadi, sehingga itu akan menekankan investasi gitu, sehingga outputnya ini akan kembali lagi ke Y0. Lalu pada gambar yang kedua yang di bawahnya ini adalah pasar tenaga kerja ya, bisa dilihat karena ini sama seperti Nah, di mana N-nya ini menunjukkan tingkat tenaga kerja atau jumlah pekerja, lalu juga W ini adalah upah gitu ya, atau real wage. Terus di sini kan dapat dilihat bahwasanya pada awalnya itu kan Y0 itu outputnya berpindah ke Y1, bergeser ke Y1, sehingga itu akan menggeserkan juga permintaan tenaga kerja pada W sama dengan Fn itu akan naik gitu. Jadi karena perusahaan ingin memproduksi lebih banyak sehingga ingin merekrut pekerja lebih banyak atau N gitu ya. Jadi bertambahnya output akan menambah tenaga kerja. Jadi kenaikan output tidak mempengaruhi tenaga kerja jangka panjang di sini. Terus pada kurva sebelahnya yang terakhir yang ketiga yang sendirian gini ya. Jadi di sini dapat dilihat bahwasannya Nah, selanjutnya ini kan karena peningkatan tadi itu banyaknya tenaga kerja sehingga pemerintah itu akan minta upah yang lebih murah kan. Tapi dalam jangka panjang pekerja itu akan meminta upah yang lebih tinggi atau upah yang meningkat. Nah, karena bisa disesuaikan atau bisa di-adjust ya. Jadi pekerja ini sadar nih bahwasanya seharusnya upahnya tuh tinggi juga gitu kan. Nah, karena itu mereka menyesuaikan LS di sini tuh dengan upah yang tinggi, sehingga perusahaan berpikir untuk tidak menaikkan tenaga pekerja dan kembali pada titik semula gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kebijakan fiskal. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar yang di awal, itu pada gambar A, itu adalah kurva S, itu akan bergeser nih ke kanan, yang akan menggeserkan dari Y0 ke Y2. Nah, ini dapat dilihat dari pergeseran dari IS0 ke IS1, yang dimana ini akan meningkatkan output yang saya bilang tadi kan. Nah, sehingga akan mengakibatkan multiplier dari sisi konsumsi, yang akhirnya permintaan akan uang ini itu akan ikut naik. Lalu tingkat suku bunga juga naik, itu dari R0 ke R3, dan lalu tingkat suku bunga naik kan, terus tuh investasi akan turun, yang hal ini dapat dilihat pada output yang bertambah pada Y2. Lalu pada kurva yang di bawahnya itu adalah kurva pasar tenaga kerja, yang dimana dengan peningkatan output itu akan meningkatkan permintaan tenaga kerja karena perusahaan ingin mendongkrak produksinya lebih banyak sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga upah pun ikut naik nih dari W0 ke W3. Lalu di sini dalam jangka panjang pekerja itu akan menyesuaikan ekspektasi
upah mereka itu yang dilihat pada kurva penawaran tenaga kerja ini yaitu pada PE0 ke PE3 begitu. Lalu yang terakhir itu adalah kebijakan moneter, di mana di sini dapat kita lihat pada gambar di atas bahwasanya ini adalah bisa dilihat bahwasanya ini adalah output, lalu di atas sumbu X itu adalah R atau suku bunga. Nah, di sini itu peningkatan EMS atau money supply itu menggeser kurva LM itu ke kanan, yaitu dari LM0 ke LM1. Nah, ini menyebabkan Y geser dari Y0 ke Y2. Kemudian tingkat suku bunga juga turun nih dari R0 ke R2. Sehingga ada akses demand di sini, lalu ada kenaikan price level dan bergeser lagi ke LM2. Dan yang artinya itu outputnya itu kembali lagi ke dari Y2 ke Y3 dan peningkatan suku bunga dari R2 ke R3. Nah, lalu pada di bawahnya itu adalah kurva pasar tenaga kerja yang dimana bisa dilihat bahwasanya dari permintaan tenaga kerja itu dari P0 ke P3, P0 FN ke P3 FN itu akibat dari pergeseran atau dari perubahan output yang ada di atas gitu ya. Karena ini adalah turunan kurva di atas sehingga itu akan perusahaan itu akan dengan adanya output yang bertambah, perusahaan cenderung tentu akan menambah produksinya terus-menerus sehingga memerlukan banyaknya tenaga kerja. Nah, sehingga di sini juga ada kenaikan upah nih. Jadi di sini pekerja pada pergeseran supply atau pada kurva penawarannya, dari penawarannya itu di sini pekerja akan menyesuaikan ekspektasi mereka, yaitu adalah ekspektasi upah real mereka yang di sini itu dari PE0 ke PE3 yang di sini di mana ini terjadi pada jangka panjang gitu. Nah, jadi sekian dari penjelasan materi pada hari ini, yaitu dari kurva equilibrium dari beberapa sisi gitu ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.